Silakan berikutnya langsung share layarnya. Share screen-nya, silakan yang mau presentasi. Bagaimana? Apakah bermasalah share screen-nya? Mungkin bisa dibantu oleh yang lain untuk share screen-nya. Mungkin terkendala jaringan, Pak. Atau mungkin yang presentasi, apa mau dialihkan atau mau dibantu share screen-nya? Izin Pak, absen 6. Iya, kenapa ya Mbak? Silakan Mbak. Izin, Pak. Oh, Anas udah hadir. Oh, silakan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Udah kendala jaringan dikit. Di sini tulisannya unstable sih. Sebentar. Mas Anas ya, atau saya share kan sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Baik, saya sharekan saja ya. Saya share layar saya. Ini saya buka nih yang ya. Nomor berapa nih? Izin Pak, 4. nomor 4 bukan? Workbook soal 4. Nomor keempat ya, sebentar. Nomor 3. Nomor 3. Ini 4 nih ya, sebentar. 4-nya mulai dari mana? Bawah Pak.
Bawah Dua lagi. halaman terakhir. Oh iya, ini ya. Siap. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak karena sudah menyusahkan. Baik, saya akan menjelaskan untuk urut yang soal 4. Di situ diketahui bahwa PTP membeli saham S sebanyak 150.000 dikali 4. Langsung saja ke soalnya, yaitu jurnal 2017. Di situ kita mencatat investment pada S terhadap cash sebesar 600.000, yaitu 150.000 dikali dengan 4. Kemudian untuk pembagian dividen, terdapat jurnal cash terhadap dividen value sebesar 60.000. Dan untuk penyesuaian harga saham, jurnal yaitu investment in AFS sebanyak 0,3 dikali 150.000 terhadap unrealized holding terhadap equity atau OJ sebesar 45.000. Kemudian lanjut untuk yang jurnal jurnal 2018 untuk pembelian saham, yakni terdapat jurnal investment in PTS, karena di sini kan AFS-nya nanti kan diubah menjadi investment biasa. Jadi investment in PTS terhadap cash dan investment in AFS. Untuk yang investment tambahan itu nanti dicatat pada cash sebesar 450.000. Kemudian untuk menghapuskan investment in AFS yang sebelumnya yaitu 645.000, jadi investment in AFS-nya itu ditaruh di kredit sehingga muncullah investment in PTS yang baru. Kemudian untuk pembagian net income yaitu investment in PTS sebesar 15% dikali 750.000 dikali 1/12 terhadap income from PTS, yaitu sebesar 9.375. Kemudian untuk investment in PTS yang kedua yaitu 25% dikali 750.000 dikali 11/12, yaitu sebesar 171.75. Kemudian untuk pembagian dividen terhadap jurnal yakni cash terhadap investment in PTS yaitu 0,5 dikali 250.000 yakni sebesar 125.000. Kemudian untuk penyesuaian terhadap 2017 untuk UHGL atau AOC-nya kita di debit. Kemudian yang dikredit adalah investment in PTS. Selanjutnya untuk penyesuaian untuk non income yaitu sebesar investment in PTS sebesar 15% dikali 600.000 terhadap retained earning. Retained earning ini ada karena kan yang 2017 otomatis sudah ditutup buku. Jadi untuk akun kreditnya yaitu kita ambil yang retained earning sebesar 90.000. Kemudian untuk penyesuaian dividen yaitu retained earning di debit dan untuk di kreditnya yaitu investment in PTS sebesar 60.000. Siap, terima kasih Pak. Baik ya. Jadi ini untuk yang pencatatan yang penyesuaian akhir tahun ya, penyesuaian harga saham. Kalau di sini kan debitnya menggunakan investment in AFS ya. Ini sih kalau saya lebih memilih pakai yang fair value adjustment ya, yang fair value adjustment AFS gitu ya. Ya bukan investment ya, tetapi fair value adjustment ya. Di sini fair value adjustment AFS ya, kemudian sehingga di sini untuk nilainya disesuaikan berarti ya. Jadi diperbaiki di sini ya, penyesuaian harga saham ini bukan investment in AFS tetapi fair value adjustment ya, fair value adjustment AFS. Kemudian ketika pembelian saham di sini investment in AFS-nya tetap 400 berarti ya. Tetap 600, di sini berarti disesuaikan 1 juta berapa nih ya? Disesuaikan 1.050.000 ya. Selanjutnya untuk penyesuaian AOC-nya berarti di sini ke fair value adjustment-nya ya. Fair value adjustment-nya di kredit ya.
membalik ya di sini investmentnya menjadi fair value adjustment. Demikian ya perbaikannya dari saya. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke materi yang baru ya. Atau ini ya, yang tadi itu saya mengikuti yang ini ya. Jadi kalau untuk penyesuaian menggunakan ini. Ya, fair value adjustment ya. Pada unrealized gain ya. Jadi menggunakan seperti yang di bahan aja. Baik. Selanjutnya kita akan membahas materi baru. Ya, ini sebagian sudah dibahas di pertemuan selanjutnya yang sebelumnya, akan saya lewati. Ya, apakah kalian sudah sempat membaca-baca? Halo, apakah sudah sempat membaca-baca materi yang? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah kita bisa agak cepat sedikit ya. Yang ini udah belum ya? Ya, di sini mau menceritakan ada PT Lumintang dengan nilai ekuitasnya 16 juta ya. 16 juta. Nah, atau 16 miliar ya, kalau dalam ribuan 16 miliar, kemudian ada 1.000 lembar saham, berarti nilai buku saham per lembarnya 16.000. Ya. Kemudian ada investor yang akan membeli saham PT Lumintang, kemungkinan harganya di harga pasar 15.000 atau ketika harga pasarnya di atas 16 atau ketika market value-nya kurang dari itu. Ya, misalnya membeli 30% ya, 30% dengan harga 4,8. Kemudian nilai buku net asetnya ya 30% dari 16 miliar 4,8, tidak ada ekses. Kalau dalam persamaan investasinya ya di sisi kiri kredit equity investment ya. Kemudian di sisi debit equity investment, di sisi kredit equity-nya Lumintang. Equity-nya Lumintang. Kemudian ya nilainya, nilai equity investment akan sama dengan nilai equity investee dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Ya. Atau kemungkinan kedua ya, ketika investor beli sahamnya Lumintang harganya pas naik ya, 18.000 menjadi 5,4 ya, kemudian nilai bukunya nggak berubah ya, tetap 4,8, dan di sini ada ekses 600 juta. Ya, ada ekses 600 juta, maka ya di dalam persamaan akuntansinya tetap sama ya, equity investment 5,4, kemudian equity-nya 16 miliar tetap, yang berubah di sini ada ditambah excess value ya. Jadi selain di sini adalah ekuitasnya Lumintang, kemudian ada tambahan di sini excess value-nya 2 miliar. Dapat dari mana 2 miliar ini? Ini adalah dari excess value yang dihitung di sini 600 juta. Hanya saja ini kan untuk 30% ya. Ini hitung-hitungan untuk senilai 30% ya.
Nah, kalau dibikin 100%-nya bagaimana? Ya 100 per 30 kali 600 juta, sama dengan 2 miliar. Dan di sini akan tetap sama ya, 5,4 juta, 5,4 M sama dengan ya 16 miliar tambah ya 2 miliar. 18 miliar kali 30%. Ya. Jadi bisa diuraikan yang diberikan kepada Lumintang imbalannya 18 miliar itu ini adalah untuk membayar ya equity-nya ditambah excess value-nya sebanyak 30%-nya ya, tentunya. Nah, kasus ketiga kalau membelinya dengan harga 15.000 ya maka di sini akan ada excess value negatif ya. Excess value-nya negatif. Ada gain, ada gain on bargain purchase. Dan kalau di persamaan investasinya ya tetap polanya sama ya, equity investment sama dengan ekuitas investasi tambah excess value-nya. Ya, negatif juga perlakuannya tinggal mengurang. Kemudian kita menghitung excess value ya. Jadi excess value itu yang dimaksud adalah selisih antara imbalan yang dibayarkan oleh investor dengan apa? Dengan nilai buku ya, dengan nilai buku aset neto investi yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis. Di sini adalah dibandingkan dengan nilai buku ya, bukan dengan fair value-nya ya. Ini kalau kita mau hitung excess value ya. Ya. Dan excess value ini ya muncul dari sudut pandang investor. Ya. Kenapa? Karena investor membeli ekuitas investi dengan harga pasarnya. Maka nilai ekuitas investi dari sudut pandang investor ya sebesar nilai wajarnya. Ya. Kemudian excess value dialokasikan kemana? Sudah dibahas yang lalu ya, yaitu ke aset neto yang bisa diidentifikasi, ke aset, ke liabilitas ya, yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai wajarnya. Kalau masih sisa, berarti ke goodwill. Misalnya, Panorama membeli 40% saham beredar PT Senja, perolehan 13.000 juta, kemudian ekuitasnya 30 juta ya. 30 juta dikalikan 40% berarti ya 30 miliar ya. 12.000 juta, 12.000 ya. Selisihnya 1 juta ini ekses ya, 1.000 juta atau 1 miliar ini ekses. Kemudian persamaannya ya ini ya 13 juta, ini 12 juta, eksesnya 1.000 ya. Dialokasikannya ya, kalau dia asetnya under value ya berarti untuk menambah, kalau over value berarti mengurangi, nah, kemudian sisanya ke intangible ya. Kemudian akuntansinya ini sudah pernah dibahas yang lalu ya. Kita lewat saja ya. Ini sudah sama dengan yang lalu. Kemudian ya, kalau dimasukkan dalam ya, ya seperti ini ya. Ini untuk investasi awal ya. Kemudian yang kedua ini untuk mengakui laba, yang ketiga untuk mengakui dividen ya. Ya, perhatikan di sini ya. Setelah akhir tahun, maka ya nilai investmentnya sekian,
kemudian nilai ekuitasnya S sekian ya. Dan ya, nilai investment sama dengan ya nilai ekuitas ditambah dengan dikalikan persentase kepemilikan investor. Yang seperti ini ya dinamakan apa? One line consolidation ya, konsolidasi satu baris. Ini konsolidasi satu baris adalah konsep yang menghubungkan akun equity investment milik investor ya memiliki saldo yang proporsional dengan ekuitas pemegang saham investi. Ya, hubungan tersebut menunjukkan sebagian kekayaan investor berada dan sebagai penempatan modal pada ekuitas investi. Ya. Panorama membeli 100% saham beredar senja. Harga perolehan 1,35, nilai asetnya sama. Ya, jadi nilai aset netonya 1,35, nilai bukunya 1,2. Ya. Di sini yang ada selisih inventory, land, dan building. Inventory under value, land under value, building over value. Ya, persamaan investasinya ya ini seperti yang tadi ya, equity sekian, kemudian ekuitasnya senja sekian ya, atau book value net asset, kemudian ini ditambah dengan eksesnya dirinci, ekses inventory untuk land, untuk building ya. Kemudian goodwill-nya 0 ya. Kalau goodwill itu ya adalah ya kalau ada sisa ya, eksesnya kalau ada kan dialokasikan ke aset ya. Kalau masih ada sisa berarti ada untuk goodwill-nya ada. Kalau nggak ada sisa ya sudah, goodwill-nya 0. Kemudian laba bersihnya 300.000 ya, debit investment, kredit investment income. Kemudian kalau dividen ya debit cash, kredit equity investment. Selanjutnya, nah kita akan bahas mengenai posisi excess value pada periode setelah akuisisi. Ya, kalau eksesnya dilekatkan pada aset lancar ke inventory misalnya, maka akan habis ya jika aset lancarnya terpakai atau terjual. Kalau dilekatkan eksesnya pada aset tetap, maka nilainya akan menurun jika aset tetapnya menyusut. Nah, untuk inventory book value 200, fair value 250, ada under value 50. Ya, nilai 200 ini adalah yang menurut PT Senja, di pembuakannya PT Senja. Tetapi menurut Panorama nilainya adalah 250 sesuai fair value. Nah, di sini ya si Senja membuat laba rugi ya, salesnya sekian, COGS ya, COGS nih yang 200.000 adalah yang dari inventory di awal tahun, kemudian ada COGS yang berasal dari inventory yang dibeli tahun tersebut ya, yang bukan dari saldo awal ya. Total sekian, gross profit sekian, net income 300 ya. Maka dari laporan ini si investor mencatat ya debit equity investment, kreditnya investment income 300.000. Nah, namun ya bagi PT Panorama ya sebenarnya COGS-nya yang berasal dari inventory yang dari awal tahun itu nilainya bukan 200.000 tetapi 250. Sehingga di sini net income-nya menurut Panorama mestinya 250 ya.
ya, selisihnya 50.000 ya. Maka bagaimana yang dilakukan? Ya, Panorama melakukan adjustment, penyesuaian atas income-nya dikurangi. Yang dari 300 diturunkan menjadi 250 ya. Investment income debit 50, equity investment-nya kredit 50.000. Nah, sehingga ya income from senjanya menjadi netnya 250.000 ya, sesuai dengan yang menurut Panorama ya, yaitu dari yang apa adanya dari PT Senja 300 dikurangi penyesuaian amortisasi excess value inventory ya. Nah, itu tadi kalau inventory yang ada di awal ketika diakuisisi terjual semua. Bagaimana kalau inventory yang pada waktu diakuisisi itu ada, kemudian belum terjual semua? Misalnya yang terjual hanya 80%, yang 20% belum terjual. Maka ya excess value yang diamortisasi menyesuaikan, ya 80% saja sesuai yang sudah terjual. Ya. Berarti menurut Senja, COGS yang dari awal, dari inventory awal nilainya 80% dari 200, yaitu 160. Sehingga net income 270. Menurut Panorama harusnya COGS-nya 250.000 kali 80%, yaitu 200.000. Sehingga net income 270. Selisihnya berapa? Ada selisih 40.000. Nah, ya kita sebenarnya nggak usah membuat seperti ini ya, simulasi laporan laba rugi ya, cukup ya. Ekses yang ke inventory 50.000 kita kalikan 80%, hasilnya sama. Nah, maka ya dibuat jurnal oleh Panorama ya, mengakui income 270, mengakui kemudian amortisasi 40, sehingga netnya 230.000. Nah, untuk excess value yang ke tanah ya. Ya, karena tidak disusutkan ya excess value-nya juga tidak diamortisasi, ya, dibiarkan. Sedangkan yang untuk bangunan minus 100.000 ini juga diamortisasi. Nah, kalau yang 100.000 ekses ke bangunan, efeknya seperti apa di laporan laba rugi? Nah, menurut Senja ya, depresiasi expense-nya menurut Senja kan tadi 600.000 ya book value-nya bangunan ya, netnya. Maka diamortisasi 10 tahun, per tahunnya 60.000. Sedangkan menurut Panorama ya, nah book value-nya adalah 500.000 ya, dibagi 10, jadi amortisasi tiap tahun 50.000. Ya, depresiasi expense tiap tahun 50.000. Ada selisih berapa? Selisih 10.000 ya. Dan di sini menurut Panorama expense-nya lebih kecil depresiasinya, sehingga net income lebih besar ya, selisih 10.000. Ya, maka bagaimana jurnalnya untuk penyesuaian yang 10.000 ya, maka income-nya bertambah. Bagi Panorama income-nya bertambah, debit investment income, kreditnya equity investment in Senja. Sehingga ya perhitungan income from Senja menjadi dilengkapi ya. Yang sebelumnya ditambah 10.000 menjadi 260.000. Kalau ada yang bertanya langsung saja ya, langsung nyalakan mic-nya, kemudian minta bertanya silakan. Ya, sehingga lengkapnya nanti begini ya, jurnalnya perolehan awal, pengakuan laba, undervalued, overvalued. Nah, untuk yang jurnal pengakuan laba dan amortisasi dan penyesuaian amortisasi ini boleh dipisah seperti ini, bisa juga digabungkan jadi satu ya, 3 jurnal digabung jadi satu boleh. Kalau ada penyesuaian banyak digabungkan langsung boleh. Jadi satu jurnal.
Kalau ujian apakah akan mengurangi nilai? Kalau digabung tidak ya. Kalau nilainya ini misalkan 111 ya, kalau digabung tetap nilainya 3 ya. Ya, sehingga saldo equity investment-nya ya dari saldo awalnya tambah bagian laba ada adjustment-nya menjadi sekian ya, termasuk dikurangi dividennya. Nah, bagaimana kalau kurang dari 100%? Pantrama beli 40%, harga 540 ya. Ini posisinya sama dengan yang tadi. Ya, investment cost-nya 540 ya, kemudian total fair value ya. Perhatikan di sini penamaannya total fair value PT Senja ya. Fair value PT Senja dihitungnya dari harga perolehan. Jadi imbalannya kan 540.000. 540.000 ini mendapat berapa? 40% kepemilikan. Berarti kalau 100%-nya berapa? 100%-nya ya 540 kali 100 per 4 ya, kali 100 per 40 atau 540.000 dikurangi dibagi 40% ya, 1350. Dan di bawahnya ada fair value net asset ya. Kalau fair value net asset ini ya. Kalau yang sebelumnya fair value PT Senja dihitung dari cost of investment-nya berapa, kemudian dicari 100%-nya berapa ya. Nilai 100%-nya yang dihitung dari nilai investasinya ini disebut juga dengan kalau di sini kan dinamakan fair value PT Senja atau total fair value PT Senja 1350. Bisa juga dikatakan sebagai implied value ya. Implied value-nya PT Senja berapa? 1350. Kenapa disebut implied value? Ya karena kita menghitungnya dari nilai investasi 540 ini dalam 40%, sehingga 100%-nya berapa? Ya, implied value-nya berapa gitu ya. Sehingga tidak ada selisih di sini ya. Goodwill-nya enggak ada. Nah, sekarang bagaimana kalau cost of investment-nya 600 ya, maka di sini akan ada goodwill 150. Ya, menghitung goodwill-nya ya. Caranya begini ya. Jadi cost of investment ya 600.000 dibagi kepemilikan 40% mendapatkan total fair value PT Senja atau implied value-nya PT Senja. Kemudian kalau kita kurangi dengan book value-nya maka mendapatkan excess value. Kalau ya pengurangnya fair value net asset mendapatkan langsung goodwill-nya ya. Ya, sehingga ada excess value 300 dialokasikan kemana? Inventory, land, building, dan goodwill. Ya, atau menghitung goodwill-nya dengan cara yang ini langsung ya, investment cost-nya di 100%-kan, kemudian dikurangi fair value net asset-nya, langsung mendapatkan goodwill. Ya, kemudian karena si Panorama memiliki hanya beli 40%, maka menghitung goodwill-nya menurut untuk Panorama juga nilainya 40%-nya ya. Total fair value PT Senja kan 1.500.000 ya, 40%-nya berarti 600 ya. Fair value net asset-nya ini ya 1.350 dikalikan 40% berarti 540. Ada goodwill 60 ya. Atau goodwill yang 60.000 untuk Panorama bisa dihitung dari goodwill total ya 150 kali 40% juga nanti dapatnya 60.000. Sehingga di persamaan akun investasinya menjadi ya, sama saja ya, tinggal di sini eksesnya ada tambahan goodwill. Ya. Ya, ini di awal akuisisi ya. Jadi kalau untuk untuk hitung-hitungan Panorama sendiri ya,
excess value-nya investment cost 600, book value net asset-nya dari 1,2 dikalikan 40%. Ada excess 120 dialokasikan inventory, land, building. Ini masing-masing ya dikalikan 40% berarti ya, untuk inventory 50.000 kali 40%, land 200.000 kali 40%, building 100.000 kali 40%. Goodwill juga begitu. Mengakui bagian laba ya tinggal debit equity investment, credit investment income sebesar 40% dari labanya. Dividen juga demikian ya, tidak masalah. Nah, untuk investment income-nya ya tinggal dikalikan dengan 40% ya, labanya dikali 40%, amortisasi inventory ya dikali 40%, over value building dikali 40% juga ya. Itu menjadi berapa netnya? Menjurnalnya bagaimana? Bisa dipisah-pisah ya. Ini untuk mengakui laba, mengakui apa? Amortisasi inventory, amortisasi building. Ya, digabungkan boleh juga ya. 3 jurnal menjadi 1 boleh. Kemudian A membeli 35% ya. Ya. Kemudian beli 35%, punya pengaruh signifikan, bayar 475.000, nilai asetnya, nilai buku 900, nilai wajar 1,1, selisih 200 karena ada aset tetap yang under value. Ya, berarti di sini selisihnya ini diamortisasi 10 tahun ya, 200 bagi 10 20.000. 20.000 jatahnya P berapa? Ya jatahnya B ya 35% ya 35 kali berapa? 20.000 ya. Berarti berapa? 7.000 ya. Untuk amortisasi ekses kebangunan ya untuk ke aset tetapnya. Kemudian di sini menghitung goodwill. Goodwill-nya dihitung dari cost of investment, kemudian dikurangi fair value net asset. Fair value-nya 35% dari ini ya, fair value-nya. 385, goodwill 90. Atau dengan kita perhitungkan 100% ya, investment cost-nya dibagi 35%, kemudian fair value net asset ini totalnya selisih 257, kemudian 257 ini kan goodwill total ya, jatahnya A ya kali 35%. Hasilnya sama ya. Alokasi excess value-nya bagaimana? Alokasinya tadi kan kalau menghitung excess value berarti in cost of investment dikurangi apa? Book value net asset 160. Atau kalau di sini dihitung 100%-nya ya dikalikan apa? Ini dibagi 35%, kemudian ada excess-nya sekian. 457 dikalikan jatahnya A 35% hasilnya juga sama 160. Kemudian alokasi excess value ya 200.000 untuk plan aset, sisanya goodwill. Kemudian jatahnya A, jatahnya investor untuk yang ya tinggal dikalikan 35% ya. Tinggal dikalikan 35%. Selanjutnya ya jurnalnya.
Baik ya. Jurnalnya tadi membeli, kemudian ini yang mengakui laba, kemudian apa tadi? Dan penyesuaiannya ya. Baik ya, untuk ini saya perlihatkan yang di bahan ajar ya, yang lebih ada penjelasannya. Ya, jadi ini ya, ya. Pertamanya ya, investment in ini ketika membeli sahamnya Belinda ya, ketika A membeli PT B ya, debit investment in Belinda, credit cash, kemudian menerima dividen ya, berarti cash debit investment in B, kredit 42 juta, ini angka perhitungannya. Kemudian mencatat bagian laba. Bagian laba berarti debit investment in B, kredit income from B, ya 28 juta. Selanjutnya amortisasi kelebihan kos atas nilai tercatat aset tetap, ya. Nilainya tadi 200.000 ya. Ini ada salah angka ya, 200.000 dibagi 10, kemudian kali 35%. Ya. Dapatnya 7 juta. Ya. Jadi debit income from, kreditnya investment in B. Selanjutnya yang untuk penyesuaian tadi kan B memiliki investasi berupa apa? Available for sale ya. Dengan ada kenaikan 20.000, ada kenaikan nilai wajar. Maka ini diakui oleh investor, oleh PTA ya. Menambah nilai investment, debit investment in B, kemudian kreditnya income from B. Kemudian di sini catatannya OJ ya. Ya. Kemudian ya jurnal-jurnal mulai dari mengakui laba dan penyesuaiannya ya bisa dipisah-pisah, bisa juga digabung ya. Kalau digabung ya tinggal menjadi berapa angkanya, tinggal diperhitungkan saja ya. Ya. Sudah. Jadi yang jurnal ini ya mulai yang mengakui ini ya laba ya, yang equity investment dan investment income ya, ini kan 1, 2, 3 nih ya. Ini boleh pisah-pisah ya, ada 3 jurnal atau boleh digabung ya. Kalau penyesuaiannya ada 5 ya 5-5-nya boleh digabung ya. Baik ya, selanjutnya interim acquisition ya, pembeliannya tidak di awal tahun tetapi di pertengahan.
Kemudian penghitungan profit dari investi. Jadi bagian laba ya, bagian laba dari investi, dan juga perhitungan amortisasi ekses. Ini mulai dari tanggal pembelian, ya, bukan dari awal tahun ya. Kalau memang pembelian sahamnya dilakukan tidak di awal, ya, tetapi di pertengahan, ya. Maka mulai dari tanggal pembeliannya. Ya, misalnya 1 Oktober ya, 2018, B beli 40% S, punya pengaruh signifikan, harga perolehan 80.000, kemudian posisi aset netonya S per 1 Januari 150.000. Kemudian di tahun itu net income-nya S 25.000, dividen diumumkan dibayarkan 1 September ya, sebelum akuisisi berarti ya 15.000. Nilai buku aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya kecuali bangunan. Kalau bangunan nilai wajarnya lebih tinggi 20.000. Kemudian masa manfaatnya dari 20 tahun ya, dari 1 Oktober. Ya maka ya kita hitung dulu ya berapa posisi aset neto S per tanggal akuisisi 1 Oktober ya. Kalau ya, jadi mulai dari ekuitas 1 Januari 150.000, maka ekuitas bertambah dengan laba. Ya. Ekuitasnya S bertambah dengan adanya laba, tetapi labanya kan di sini diinfokan untuk setahun 25.000. Maka diasumsikan laba diperoleh secara merata sepanjang tahun. Sehingga laba dari Januari ke September ini dihitungnya ya 9/12 kali 25.000. Sekian. Kemudian dikurangi dividen. Ya, dividennya kan dibayarkan 1 September. Ya, 15.000 mengurangi sehingga ekuitasnya menjadi 153.750. Kemudian cost investasinya 80.000 nih ya. Kemudian bagian book value ya, bagian book value aset neto investi ya dari 153 ini, dari 153 1.500 sehingga ada excess value 18.500. Excess value-nya dialokasikan kemana? Ke bangunan ya. Selisihnya berapa? Selisihnya 20.000 ya. 20.000 ini kan untuk seluruh semuanya, untuk 100%-nya ya. Bagiannya investor hanya 40% ya, kali 40% berarti 8.000. Kemudian sisanya berarti goodwill. Goodwill-nya 10.500. Kemudian menghitung income from S-nya ya. Nah, kita menghitung labanya, kita hitung dari 1 Oktober sampai Desember 3 bulan ya, 3/12 kali net income di tahun itu. Ya, kalau ada data yang tersedia mulai Oktober sampai Desember labanya berapa, ya langsung diambil angka yang itu ya. Tetapi kalau datanya data tahunan, ya kita gunakan ini saja ya, perbandingan saja 3/12. Kemudian penyesuaiannya dari amortisasi building yang under value ya. 20.000 ya, 20.000 kan untuk 20 tahun ya, 20.000 berarti dibagi 20 ya. Kemudian ini ya, 20.000 dibagi 20 tahun dulu ya supaya enak ya, per 20 ya, kemudian dikalikan
20.000 dibagi 20 tahun ya, dikalikan untuk masa Oktober ke Desember ya, itu 3 bulan, 3/12. Kemudian dikalikan persentase sahamnya 40%. Sehingga income from-nya 2,4 ya. Jurnalnya boleh dipisah, pertama mengakui bagian laba, kedua penyesuaian amortisasi, atau digabung juga bisa. Baik, ya kita lanjut lagi dengan kepemilikan bertahap. Ya, ini kita sudah pernah latihan, ya. Tadi sudah latihan ya. Jadi ya dilakukan penyesuaian retroaktif atau retrospektif istilahnya ya. Kalau sebelumnya belum signifikan, kemudian menjadi signifikan ya, sehingga berubah dari metode biaya ke metode ekuitas, maka dilakukan penyesuaian retroaktif atau retrospektif. Ya, misalnya pertamanya membeli 70.000 sebagai trading ya, investment in trading, kredit cash, kemudian ketika dapat dividen cash, debit dividen income kredit, kemudian membeli tambahan lagi ya, tambahannya 100.000 sehingga menjadi signifikan. Menjadi signifikan sekarang penamaannya equity investment in B, in PTB. Kemudian yang trading di reklasifikasi 70.000. Kemudian melakukan penyesuaian atas laba tahun lalu ya, dan juga dividen tahun lalu ya. Laba tahun lalu berapa? Labanya tahun lalu 100.000, masih 10% kepemilikannya, berarti bagiannya 10.000. Dan ada amortisasi ya, amortisasi bangunan ya, amortisasi eksesnya ya, jatahnya 500. Maka tahun lalu mengakui laba 9.500 ya. Mengakuinya bagaimana? Ya, debit equity investment, kreditnya ke RE. Kenapa ke RE? Bukan income, bukan investment income, karena kan ini untuk mengakui bagian laba tahun lalu ya, sehingga sudah mestinya sudah masuk ke retained earnings ya. Angkanya berapa? 9.500 ya, kalau hanya mengakui laba ya, 9.500 ya. Kemudian kenapa di sini 4.500 ya, karena ini langsung kita menyesuaikan dengan apa, dividennya. Dividennya kan 5.000 ya. Kalau dividen kan debit RE, kredit equity investment 5.000, sehingga netnya menjadi 4.500. Ya, ini adalah 9.500 bagian laba dikurangi dividen tahun lalu 5.000. Ya, digabungkan menjadi satu jurnal. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir penjualan investasi. Jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada investi dan kemudian menjualnya sehingga kehilangan pengaruh signifikan, maka dilakukan penyesuaian investasinya ke nilai wajar. Maka ini kembali ke metode cost ya. Nilai wajarnya. Jadi ceritanya ya, langsung saja saya tunjukkan yang to the point ya. Jadi di tanggal 31 Desember saldo investasi menunjukkan nilainya 700.000 ya. Saldo investasinya 700.000. Kemudian ya tanggal 1 Januari 2020 P menjual 200.000 lembar dengan harga 460 totalnya, sisanya 120 lembar dijual, tidak dijual ya. Ini nilai wajarnya 270. Kemudian dia diperlakukan sebagai trading ya. Maka jurnalnya di tanggal 1 Januari 2020 ya. Ini kalau yang slide sebelumnya ini 19 ya, seharusnya 20 ya. Diperbaiki ya. Maka ya di sini jurnalnya adalah yang dijual mendapat uang tunai 460.000, debit cash 460.000. Kemudian sisanya
nilai wajarnya 270, maka dicatat sekarang sebagai equity investment trading 270 sebesar nilai pasar. Kemudian yang 700.000 ya, nilai saldo investasi sebelum dijual kan nilainya 700.000, berarti ini adalah equity investment ya, in S. Ya. Ini kita hapus ya, di kredit 700.000. Nah, dari 700.000 dikurangi debitnya ini ada selisih ya. Selisih kredit, maka merupakan keuntungan ya. Ya, kalau dijual semua sih gampang ya, semuanya menjadi keuntungan dari penjualan ya. Tetapi di sini ada yang dijual, ada yang dipertahankan, hanya di reklas menjadi trade. Gain yang untuk penjualan, yang penjualannya berapa gain ya, karena transfer ya kategori dari equity investment in S menjadi equity investment trading. Ya, menghitungnya bagaimana? Perhitungannya ada di sini sebentar. Ya. Nah ini ya. Jadi yang dijual ada 200 lembar, yang tidak dijual dipertahankan 120.000. Totalnya 320. Ini totalnya. Ini total yang dimiliki sebelumnya ya. Kemudian nilai bukunya totalnya 700.000 kan ya. Jadi nilai investasinya totalnya 700.000 nilainya ya. Nah, kemudian kita mau alokasikan 700.000 ini untuk yang 200.000 berarti berapa nilainya? Ya 200 per 320 kali 700.000. Ya. Sekian, 437. Ya. Nah, dijual dengan laku 460, maka dia gain. Gainnya 22.500. Ya. Sedangkan yang menjadi trading, ya nilai investasinya, nilai bukunya 120 per 320 kali 700.000, ya 262.500. Kemudian ketika menjadi trading dinilai at fair value, nilainya 270. Maka di sini ada gain 7.500. Ya, ini penghitungnya seperti ini ya. Nah, sehingga ya dapatlah ya jurnalnya begini ya. Ya. Jadi gain on sale of securities ya 22.500, kemudian yang 7.500 adalah gain on transfer between categories ya. Dari ekuitas, dari investment yang metode ekuitas menjadi investment yang metode cost ya, menjadi trading. Baik, ya selamat belajar ya. Dan sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan ya. Untuk mengerjakan latihan waktunya sampai 12.35 ya. Sampai 12.35 kemudian kita bahas ya sedapatnya ya. Dan sekarang saatnya kita bisa stop video untuk kalian latihan. Yang mau sholat dulu silakan sholat dulu ya. Ya kita closing sementara. Maaf ya. Sebelum closing, nanti aja nggak apa-apa. Ya closing dulu. Closing sementara dulu ya nggak apa-apa. Ya. Izin Pak. Silakan ya.
izin Pak, mau ngerjain kasus 5. Ya, silakan di-share layarnya. Ya, sudah terlihat. Ya, silakan. Baik, untuk nomor 5 itu diketahui pada tanggal 5 Maret 2018 itu P membeli 300.000 lembar saham. Jadi jumlah saham yang dibeli ada 300.000 lembar. Kemudian harga pasar 10.000 per lembar, par value-nya ada 1.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018 itu posisi ekuitasnya modal saham biasa sebesar 1 miliar, agio saham biasanya 4,5 miliar, saldo labanya 2,5 miliar. Kemudian informasi tambahan itu untuk selama semester pertama tahun 2018, tanah dengan under value itu sebesar 200 juta, bangunan over value sebesar 20 juta. Kemudian bangunannya masih dapat digunakan selama 10 tahun, paten 5 tahun. Kemudian laba semester pertama tahun 2018 itu ada 300 juta. Kemudian pembayaran dividen itu pada tanggal 1 April 2018 sebesar 100 juta rupiah. Teman-teman, apa suara saya masih jelas? Ya, jelas, Mas. Kemudian di soalnya itu diminta nomor 1, jurnal pada saat P membeli saham. Jadi jurnalnya itu investment in S pada case sebesar 3 miliar. Itu hasilnya didapat dari 300 lembar per harga pasarnya 10.000 per lembar. Kemudian nomor 2, schedule analysis excess value. Di sini sudah diketahui investment cost-nya sebesar 3 miliar, kemudian net asset-nya itu terdiri dari modal saham biasa sebesar 1 M, agio saham biasa sebesar 4,5 M, saldo labanya 2,5, kemudian labanya itu 100 juta didapat dari saldo labanya itu 300 juta dikali 2/6. Ini kenapa 2/6? Karena dari bulan Januari, Februari. Karena dibelinya pada bulan ketiga. Totalnya ada 8,1 miliar. Kemudian 8,1 miliar itu dikali dengan kepemilikan sahamnya sebesar 30%. Oh iya, tadi kepemilikan saham itu didapat dari jumlah saham yang dibeli per saham yang beredar. Saham yang beredar itu terdiri dari modal saham biasa per value-nya. Untuk net asetnya didapat 2,43 miliar. Kemudian excess value-nya itu investment cost dikurang dengan net asset. Hasilnya 570 juta. Kemudian untuk alokasi excess value-nya itu didapat dari 200 juta dikali dengan 3 kepemilikan sahamnya. Hasilnya 60 juta. Kemudian bangunan juga karena over value berarti
minus. Jadi minus 20 juta dikali dengan 30%. Hasilnya minus 6 juta. Kemudian di soal dijelaskan bahwa jika ada yang belum teridentifikasi diakui sebagai paten atau gain for bargain purchase. Jadi selisihnya itu, sisanya itu dialokasikan kepada paten. Hasilnya ada 516 juta. Kemudian nomor 3, membuat jurnal penerimaan dividen. Jurnalnya itu case pada investment in S. Hasilnya didapat dari 100 juta dikali dengan 30%. Hasilnya 30 juta. Kemudian nomor 4, jurnal yang diperlukan pada akhir semester pertama. Yaitu jurnalnya terdiri dari penerimaan laba, kemudian ada bangunan dan paten. Untuk penerimaan laba itu ada investment in S pada income from investment. Itu hasilnya didapat dari 300 juta dikali dengan kepemilikan 30% dikali dengan 4/6. Kemudian untuk bangunan itu dari alokasi excess value-nya 6 juta per 10 karena yang ini tadi masih dapat digunakan selama 10 tahun dikali dengan 4/12. Kemudian patennya juga bangunan itu 516 juta per 5 tahun dikali dengan 4/12. Hasilnya 34.400.000. Sekian. Baik. Ya. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Silahkan kalau ada. Ya. Silakan kalau ada. Sepertinya sudah ini ya, sudah baik sekali ini pembahasannya nih ya. Ya, terima kasih Mbak Aryani Amas ya. Izin stop share, Pak. Baik ya. Dan sesuai dengan kesepakatan ya, kita akan mulai kita akhiri ya, tidak jam 1 tapi jam 1 kurang ya, jam 1 kurang 10 ya. Sisa 5 menit. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sekiranya ada. Ya. Kalau tidak ada, kita langsung pantun penutup saja. Siapa yang sudah menyiapkan pantun penutup hari ini? Untuk pembahasan yang lain-lainnya, pertemuannya akan datang. Saya, Pak. Ya, Mas Johan, silakan. Mas. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan mendengar pantun. Enggak lucu nggak apa-apa. Oke, ayam ada di sarmili, matuk cacing yang baru lahir. Berakhir sudah akal hari ini, bersama Pak Qodirin menjadi mahir. Ya. Sepertinya ada yang tertinggal di sarmili nih Mas Johan ini. Ayam-ayamnya Mas ya. Baik ya. Baik, terima kasih ya untuk ya semangatnya hari ini, untuk pantun-pantunnya hari ini, ya, untuk presentasinya. Ya kita closing, kita berjumpa lagi Rabu depan kita libur ya. Ya harusnya liburnya Selasa ya. Digeser ke Rabu ya. Silakan ya, bisa digeser ke hari Selasa, bisa digeser ke hari Kamis atau ke hari Jumat ya.
Boleh dipilih, saya free di 3 hari itu. Sementara masih free sementara. Iya, kayaknya belum ada ini ya, belum ada penugasan sepertinya. Ya, kayaknya masih bisa free ya. Ya, silakan saja Selasa, Kamis atau Jumat. Ya. Baik, ya, terima kasih ya. Kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.